Saya kalau boleh Muniro atau siapa? Sebentar, Ustadz, boleh penanya berikutnya, Ustadz? Tafadhali. Naam. Terima kasih. Ini ada Ibu Aliyah. Ya, ini Jidah kali ya. No, Jidah. Aliyah ini mau bertanya, Ustadz. Beliau ibu dari Bapak Gubernur DKI Jakarta. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana Jidah? Bekhair Jidah? Alhamdulillah. Senang sekali dengan dengar uraian dari Ustadz. Sangat manfaat sekali. Insya Allah menjadi bekal kita dalam mengharungi wabah yang demikian juga dalam kehidupan insya Allah yang akan datang. Amin. Kalau ada ayat bisa pakai. Saya ingin bertanya, ujian itu kan tidak hanya kekurangan, tapi Ustadz sendiri tadi mengatakan bahwa kenikmatan juga adalah ujian. Nah, bagaimana kalau seperti yang telah diuraikan tadi, kalau itu mengenai kenikmatan yang kita peroleh atau itu juga adalah ujian, bagaimana cara kita itu barangkali mempersiapkan diri. Ya, kemudian pertanyaan kedua, yang waktu di Surabaya itu la ilaha illallah. Satu lagi mengenai bagaimana kalau yang diuji itu seperti sedang saya hadapi sekarang. Kalia, maaf, diulang lagi Kalia. Yang kedua. Dibuka Kalia, mute-nya. Maaf. Kak. Ya. Kalia. Sofi, buka sama Sofi aja, Sof. Dibuka sama Sofi. Iya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Di telepon aja. Soalnya tadi mungkin satu pertanyaan dulu sambil nanti di. Ya, sambil saya telepon. Jawab dulu aja. Ada yang bertanya yang lain sambil menunggu. Baik, nah. Barakallahu fiik. Iya, pertanyaan yang menarik sekali ya. Berkaitan dengan ujian nikmat. Kalau menghadapi musibah tadi uraiannya cukup panjang mungkin, tapi kalau mendapat nikmat gimana agar kita lolos ya dalam ujian tersebut atau lulus dalam ujian tersebut. Karena tidak sedikit orang-orang yang kalau dikasih bala, Masya Allah. Dikasih bala itu sholat sunnahnya terjaga, baca Quran tiap hari 1 juz, sholat duha, sholat malam, puasa sunnah, karena dapat musibah. Ketika dapat nikmat, sholatnya berkurang. Yang awalnya 12 rakaat rawatib tinggal qobliyah subuh 2 rakaat. Yang awalnya puasa Senin Kemis tinggal puasa 3 hari dalam sebulan atau nggak puasa sama sekali. Yang biasanya baca Quran 1 juz tinggal 1 lembar 1 hari. Kenapa? Karena dia sedang dapat nikmat. Dapat nikmat ini yang menyebabkan orang kadang-kadang lupa. Bagaimana cara kita agar lulus dalam ujian nikmat tadi? Maka jalan yang paling indah adalah minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Berdoa. Sampai-sampai Rasul SAW mengajarkan doa khusus buat sahabatnya. Mu'ad bin Jabal. Apa kata Nabi SAW? La tada'anna fi duburi kulli sholat. Jangan engkau tinggalkan di setiap penghujung sholat. Di setiap penghujung sholat. Untuk berdoa mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk senantiasa mengingatmu. Untuk dapat bersyukur yang baik kepadamu. Wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik kepadamu. Soalnya kadangkala kita dapat nikmat itu malah ibadahnya kurang, zikirnya kurang, syukurnya berkurang.
maka perlu minta sama Allah Azza wa Jal agar kita dibantu untuk bersyukur. Kemudian ada doa lain yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab. Wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Ya Allah, aku minta kepadamu agar aku selalu berada di pertengahan dalam kondisi kaya atau dalam kondisi miskin. Supaya kita tidak melampaui batas. Yang ketiga, mengingat bahwa nikmat ini kalau Allah mau ambil, Allah ambil. Sehari Allah akan ambil. Maka rasa takut kepada Allah itu yang dapat membuat kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kemudian kita lihat, kalau nikmat yang kita dapatkan ternyata membuat kita lebih dekat sama Allah, lebih suka berbagi, lebih suka menolong orang lain, lebih suka berangkat umroh, berangkat haji, bangun masjid, insya Allah ini nikmat berkah. Tapi kalau kita lihat setelah ana dapat nikmat kok ibadah ana berkurang, jangan-jangan ini nikmat adalah petaka dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin dengan cara seperti itu kita dapat menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur, sedikit. Maka kita perlu minta tolong kepada Allah agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Hadza wallahu a'lam bishawab.